Pemirsa, indeks harga saham gabungan disebut berpotensi menembus level 9.000 di akhir tahun ini. Optimisme ini muncul antara lain dari Menteri Keuangan Purbaya Sadewa dan PT Bursa Efek Indonesia yang meyakini fundamental ekonomi Indonesia kuat. Apa saja faktor penggerak kepercayaan pasar ini dan seberapa mungkin target indeks 9.000 tercapai? Kita akan membahasnya bersama dengan Senior Equity Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Faras Farhan. Mas Faras, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Mas Faras, ini indeks 9.000 kelihatannya sudah mulai dibicarakan para pemain. Pertanyaannya, Anda melihat 9.000 di akhir tahun ini bisa tercapai atau belum bisa tercapai, Mas Faras? Terima kasih. Sebenarnya sih saya mengamini ya untuk bisa mencapai 9.000 karena ya terutama kita di pelaku pasar juga pengen lah bisa mencapai di level tersebut seperti itu ya. Cuman memang perlu ada banyak tantangan juga ya hingga mencapai di 9.000 ini gitu. Terutama salah satunya itu ya beberapa saham-saham itu emang harus akan ada sentimen positif gitu ya selama beberapa bulan ke depan. Sedangkan menjelang akhir tahun biasanya apalagi selama 2 tahun ke belakang transaksi di bulan Desember itu biasanya lumayan cukup lesu seperti itu. Biasanya di akhir Desember tuh mulai cukup lesu karena memang market kita sudah masuk ke periode liburan dan memang sudah ingin meriset gitu hingga di awal tahun depan. Jadi kalau misalkan ditanya apakah mungkin bisa mencapai 9.000 sih possible, tapi relatif lebih berat seperti itu. Kalau bisa, apa yang atau sektor apa yang masih bisa mengangkat indeks ini, Mas Faras? Kalau bisa sih kita masih expect dari sektor-sektor ini ya, yang terutama yang berkaitan dengan konglomerasi seperti itu. Contoh misalkan dengan emiten-emitennya Pak Prayogo Pangestu, ada brand yang baru hari ini juga diumumkan masuk kepada MSCI Global Index, ada juga dari PTRO, Cuan dan lainnya. Dan kita juga berharap pergerakan dari bank-bank juga akan ada improvement ya, terutama apalagi kan setelah kemungkinan kita lihat selling pressure-nya juga sudah mulai relatif menurun dan melihat GDP growth kita juga relatif bagus, ini harusnya menjadi sinyal positif ya bagi beberapa saham-saham perbankan juga. Kalau melihat pertumbuhan ekonomi kemarin baru keluar data dari BPS 5,04% untuk triwulan ketiga, dan kalau memang pemerintah mau mencapai full year 5,2%, artinya di triwulan keempat akhir Desember nanti sekitar 5,8% begitu. Itu mungkin atau tidak? Ini saya mau minta Mas Faras memasukkan perhitungan, bukan doa atau harapan ya. Tolong dibedakan. Bagaimana Mas Faras? Kalau mencapai 5,8 agak berat ya jujur ya, karena kalau kita lihat kemarin growth-nya dari GDP growth itu kan yang paling kencang itu ada dari base metal ya, seperti karena adanya peningkatan harga timah dan juga harga tembaga akibat penurunan dari tambang Grasberg, dan juga ada peningkatan yang lumayan juga dari segmen farmasi, produk-produk kesehatan dan lainnya. Nah, cuman kalau misalkan untuk mencapai 5,8% itu mengimplikasikan growth terutama dari beberapa harga komoditas itu juga harus ada peningkatan ya, karena itu yang paling lumayan sensitif gitu terhadap GDP growth kita. Jadi sepertinya sih agak berat ya untuk bisa mencapai 5,8%. Kita sih di sini masih berharap tetap maintain di atas angka 5%. Dan ya kalau misalkan memang bisa melebihi dari kuartal 3 itu juga dikategorikan sudah bagus. Oke, Mas Faras, kita juga tidak bisa melepaskan pergerakan indeks dari peran investor asing. Kalau kemarin kita bicara satu counter BBCA, itu net buy-nya besar sekali di situ memang karena BBCA menurut beberapa analis asing terutama termasuk yang underweight. Pertanyaannya, kalau kita berharap investor asing untuk masuk kembali ke Jakarta, katakanlah di triwulan keempat, itu masih bisa memungkinkan atau tidak? Mungkin juga terkait dengan bunga The Fed, mungkin terkait juga dengan Morgan Stanley Capital Index, MSCI. Bagaimana perhitungannya, Mas Faras? Kalau untuk investor asing masuk kepada kita, ini masih cukup possible ya, karena ini juga sudah terlihat trennya dari asing itu tuh mulai masuk ke kita itu bahkan bukan di saham-saham perbankan. Jadi sebenarnya yang konotasi yang pada bilang mereka exit dari perbankan itu sebenarnya lebih ke pindah tangan saja. Mereka pindah tangan ke
emiten-emiten konglomerasi gitu yang memang secara return itu memberikan return yang cukup positif ya, terutama di tahun ini seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk mereka masuk lagi ke sektor perbankan yang notabene sangat berkaitan dengan ekonomi kita, itu memang data-data ekonomi dari kita itu memang harus mendukung. Nah, salah satu data yang cukup mendukung itu kan ada GDP growth yang di atas 5% ini. Nah, ini menjadi salah satu angin segar lah gitu untuk bisa mengindikasikan kalau saham perbankan kita juga masih akan relatif bagus seperti itu. Nah, kalau misalkan sentimen lainnya juga tetap dari MSCI yang hari ini baru diumumkan untuk November ini juga, ini menurut kita juga akan menjadi salah satu katalis juga ya untuk bisa asing masuk kepada pasar saham kita. Mas Faras, untuk khususnya value investor, mereka selalu tidak mau terjebak kepada harga ya, termasuk harga indeks kalau kita bilang harga. Mereka selalu mencari PE ratio. PE ratio IHSG, Bursa Efek Indonesia, di 8.300-an saat kita bicara sekarang, 8.328, itu dibandingkan dengan peers-nya, PE rasio Bursa Utama Asia, mungkin Asia Tenggara juga, itu apakah Jakarta sekarang sudah sama atau lebih mahal atau masih ada potensi untuk kenaikan lagi sampai akhir tahun 2025, Mas? Kalau dibandingkan dengan peers kita ya, terutama di Asia gitu, contoh misalkan kayak dengan di Malaysia dan juga dari Vietnam, itu memang kita sudah termasuk salah satu yang tertinggi ya PI-nya. Karena memang pergerakan harga kita juga cukup drastis ya di tahun ini, sedangkan earnings growth kita di tahun ini tidak sekencang pergerakan harganya. Maka dari itu adanya pelebaran dari PI. Nah, cuman kalau menurut kita sendiri, kita sih masih melihatnya akan ada improvement ya, terutama di tahun depan. Apalagi kita juga expect beberapa perusahaan-perusahaan itu mengekspektasikan kalau untuk earnings growth tahun depan itu akan relatif lebih bagus dibandingkan tahun ini seperti itu. Contoh paling gampang misalkan dari perbankan saja, kita expect kredit perbankan itu juga akan lebih lancar di tahun depan. Kita juga expect untuk NIM juga akan relatif improve ya, terutama di tahun depan. Jadi kita expect at least untuk dari perbankan itu tuh akan ada improvement dari segi earnings growth. Dan apabila dari perbankan ada earnings growth yang positif, ini berarti menandakan sektor-sektor lainnya yang lebih cyclical juga relatively akan memiliki earnings growth yang lebih positif lagi untuk di tahun depan. Mas Faras, ada yang bertanya begini, ini saham-saham blue chips khususnya bank-bank Himbara, kalau kita lihat dari Januari tahun ini kan di posisi di bawah ya, dan beberapa investor ini memunculkan harapan mungkin karena portofolionya ada yang nyangkut kali ya, bahwa di akhir tahun jangan-jangan ada window dressing, ada upaya mempercantik kinerja untuk harga saham-saham khususnya bank-bank Himbara. Anda melihat kemungkinan itu atau lupakan saja itu? Bagaimana, Mas? Sebenarnya window dressing ini kan adalah fenomena yang dari dulu selalu ada ya, dan ya kebanyakan memang itu juga berlaku untuk market kita. Cuman memang ini di sini kita pengen lurusin ya, window dressing itu kalau kita lihat datanya setelah 2020 itu malah efeknya tidak terlalu sesignifikan itu, karena yang terjadi adalah setelah 2020 itu aktivitas dari perdagangan retail itu sudah sangat signifikan gitu. Sebagai contoh aja saat ini aja nih kita retail itu udah komposisi sekitar 48% dari market kita. Sedangkan yang lebih khawatir kepada window dressing itu kan lebih kepada aset manajemen, baik itu lokal maupun institusi, lokal maupun foreign gitu. Nah, jadi kalau kita sih expect-nya window dressing tidak akan terlalu memberikan pengaruh di tahun ini, karena memang tahun lalu juga tercermin seperti itu juga, malah terjadinya outflow bahkan di tahun lalu. Jadi kita sih expect untuk tahun ini sih Desember ini akan relatif flat, terutama nanti menjelang akhir-akhir Desember, karena ya itu kebanyakan capital mereka sudah mulai akan riset dan akan mulai fokus kepada tahun depan. Terakhir singkat saja Mas Faras, 9.000 bisa tercapai atau tidak? 9.000 bisa tercapai, tapi kemungkinan 2026. Kemungkinan 2026. Baik, terima kasih untuk penjelasan yang komprehensif. Senior Analis Mirae Aset Sekuritas Faras Farhan sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mas Faras. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.